Baik. Kalau begitu, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Untuk itu, Ibu minta salah satu orang teman kita untuk pimpin kita dalam doa. Iya, Nona Kay, silakan. Seperti yang di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan menyerang kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan kami juga salah kami seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih buat Nona Kay. Mari kita sama-sama nyanyikan satu lagu sebelum kita memulai kegiatan pelajaran kita hari ini. Semua tahu lagu Maju Tak Gentar kok? Tahu. Kita nyanyi sama-sama dengan teratur dan buka mulut ya. Ayo, bangun berdiri. Kita nyanyi sama-sama. Maju tak gentar, memperoleh, maju tak gentar, hati tak diserang, maju serentak, mengusir menyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerang, menerang, terbang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Ya, jadi lagu itu menceritakan tentang sikap seorang pahlawan yang dia tidak pernah gentar, dia selalu berani, dia berani menyerang, dia berani melawan penjajah. Nah, anak-anak, ya, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema 1, subtema 3, pembelajaran 1, pahlawanku dan sikap kepahlawanan. Berbicara tentang pahlawan, anak-anak tahu, pernah dengar kata pahlawan? Pernah apa? Iya, pahlawan, anak-anak pernah dengar. Nah, pahlawan itu adalah seorang pejuang yang punya jasa yang patut kita kenal, punya jasa terhadap bangsa dan negara yang patut kita kenal. Nah, anak-anak, hari ini ada 6 tugas pembelajaran yang harus kita catat bersama. Yang pertama itu siswa mampu menyebutkan informasi tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan tepat. Yang berikut, siswa mengumpulkan informasi yang sudah dan ingin diketahui lebih lanjut dan mampu mempresentasikannya melalui bahasa lisan dan tulisan dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi sikap kepahlawanan yang dimilikinya dengan tepat. Yang berikut, setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan yang dimiliki oleh raja di masa Islam serta pengaruhnya pada sikap masyarakat di sekitar dengan rinci dan tepat. Yang berikut,
kegiatan dengan tepat. Dan yang keenam, segera melakukan percobaan dengan berbagai jenis cermin. Siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan secara rinci dan dekat. Jadi itulah 6 tugas yang harus kita capai bersama pada kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak, silakan lihat di layar. Amati gambar-gambar ini. Kira-kira ini ada gambar apa? Gambar pahlawan. Kita lihat bersama siapa saja pahlawan-pahlawan yang ada dalam gambar ini. Yang pertama, Cut Nyadin dari Aceh. Yang kedua, Pangeran Antasari dari Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Yang berikut, Kapitan Batimura dari Maluku. Yang berikut, Sisingamaraja dari Sumatera Utara. Yang berikut, Dewi Sartika dari Barat. Yang berikut, yang berikut, Silas Papare dari Papua. Iya, Silas Papare dari Papua. Nah, setelah anak lihat gambar itu dan sudah tahu ada beberapa orang pahlawan Indonesia yang ada dalam peta itu, Indonesia punya banyak sekali pahlawan, bukan hanya itu saja. Indonesia mempunyai banyak sekali pahlawan, dan siapa saja mereka, apa yang telah mereka perjuangkan, dan sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki. Nanti kita akan cari tahu bersama lebih lanjut ya. Nah, salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan, dan sikap ini mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Anak-anak dengarkan teks yang akan ibu bacakan ya. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaannya. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Dan karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Nah, banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sekarang kita akan mengenal beberapa pahlawan nasional, bagaimana perjuangan mereka, sikap apa yang mereka miliki, dan bagaimana cara mereka untuk berjuang melawan penjajah. Kita akan cari tahu sama-sama ya. Nah, ibu mau tanya, dari teks yang sudah anak bacakan dengan pembacaan tadi, kira-kira sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh pahlawan nasional? Ya, silakan Theodora. Coba jangan buka buku ya. Bisa tahu dia. Ya, silakan Theodora. Iya, kita dapat bagaimana kita berjuang. Jadi, sikap kepahlawanan itu rela berkorban, cinta tanah air, berani, tanpa menyerah, tanggung jawab, dan bekerja sama. Ibu mau tanya lagi, kira-kira apa yang ingin kita ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan nasional? Saya
sikap pahlawan. Ya. Apa nih? Bagaimana caranya memupuk sikap rela berkorban. Bagaimana cara melatih diri agar memiliki sikap rela berkepentingan bersama. Iya, kita tepuk tangan buat teman kita bangun dulu. Ya, Pak Ibu. Ya, silakan bangun dulu. Bagaimana cara menumbuhkan sikap pahlawan? Iya. Bagaimana cara memupuk sikap rela berkorban? Iya. Bagaimana cara melatih diri agar memiliki sikap rela berkorban? Iya, kita tepuk tangan buat teman kita. Jadi, kita ini ketahui lebih lanjut sikap kepahlawanan seperti apa yang dimiliki oleh para pahlawan itu. Yang pertama itu bagaimana cara menumbuhkan sikap kepahlawanan, bagaimana cara memupuk sikap rela berkorban, dan bagaimana cara melatih diri agar terus memiliki sikap rela berkorban. Sampai di sini anak-anak mau bertanya? Tidak. Tidak ada. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Ya, anak-anak, ini lihat di layar. Ini gambar kira-kira ini pahlawan siapa? Kapitan Patimura. Ya, jadi Kapitan Patimura itu adalah seorang pahlawan nasional. Anak-anak, ayo dengarkan teks yang akan ibu bacakan. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Dia lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan ketegangan Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku dan rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dorstede di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Serang, dan tempat-tempat lainnya. Setelah beberapa kali kalah dalam melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda. Dan pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Jadi itulah cerita tentang Patimura. Jadi anak-anak, sikap-sikap kepahlawanan daripada Patimura itu bisa kita contohi. Jadi apabila kita memiliki sikap tekun belajar, rajin sekolah, kita juga memiliki sikap yang jujur terhadap orang tua, guru, dan sesama. Kita juga punya tanggung jawab, kita tahu hargai orang, dan berarti kita sudah meneladani sikap kepahlawanan dari Patimura dan pahlawan-pahlawan nasional tadi ya. Iya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ibu, Iya. kenapa seseorang bisa disebut sebagai pahlawan? Iya. Kenapa seseorang bisa disebut sebagai pahlawan? Jadi seseorang bisa disebut sebagai pahlawan apabila dia punya sikap-sikap kepahlawanan seperti pantang menyerah, berani bertanggung jawab, dan dia punya jasa untuk dikenang oleh seluruh bangsa Indonesia. Itu dia bisa dijuluki atau disebut sebagai pahlawan. Bisa mengerti kok Kakak-kakak? Bisa. Ya, jadi terkait dengan Kapitan Patimura ini ada yang mau bertanya? Jadi sampai di sini tidak ada pertanyaan dari anak-anak.
Iya, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura itu adalah rela berkorban dan kesatria. Rela berkorban artinya dia itu rela melakukan segala sesuatu dengan tulus dan ikhlas. Artinya dia itu seorang pemberani, seorang yang tidak takut, dia pantang menyerah. Jadi itulah dua sikap yang dimiliki oleh Kapitan Patimura, yaitu pertama rela berkorban dan kesatria. Iya. Ibu mau tanya lagi. Contoh sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Kita di masyarakat, di dalam lingkungan kehidupan masyarakat kita ini juga ada juga yang punya sikap-sikap kepahlawanan. Kira-kira sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh mereka? Saya, Bu. Iya, Irna. Ya, sikap membantu tanpa pamrih dan ikhlas itu contohnya orang ada gotong royong, kita pun papa, kita pun mama, kita pun kakak, dong dia sebut bantu-bantu itu tawar. Nah, itu namanya membantu dengan ikhlas. Dia mau bantu. Kalau misalkan dia tidak punya keikhlasan, tidak punya rasa kasih, bekerja setengah mati di situ dia tidak dibantu, toh? Mengerti ya? Ya, sikap kepahlawanan apa lagi kira-kira dimiliki oleh masyarakat sekitar kita? Ya, berani. Kakak Nadi bilang sikap berani. Sikap berani itu artinya kalau dia benar, dia berani nantang. Kalau dia benar, dia tidak takut. Kira-kira apa lagi? Ya, Chelsea. Iya, berani membela kebenaran. Jadi kalau orang benar, dia benarkan. Kalau orang salah, dia salahkan. Bukan dia tabaran. Jadi orang itu salah, dia bela bilang, oh ini Nadine benar. Padahal kenyataannya tadi kalau itu Nadine yang salah. Jadi kita harus berani menunjukkan sikap. Contoh sikap kepahlawanan itu kalau orang salah, kita salahkan. Kalau dia benar, ya kita benarkan. Ya, jadi itulah contoh sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Sampai sini anak-anak mengerti kok? Kalau sudah mengerti, kita lanjut ya. Iya. Sekarang kira-kira ada gambar apa di layar? Batu nisan. Gambar batu nisan. Gambar apa lagi? Tunggu. Selain tunggu itu kira-kira gambar apa? Gambar apa? Prasasti. Apa namanya? Prasasti. Ya, jadi itu adalah tugu yang dibuat untuk mengenang jasa daripada Bung Tomo. Dan yang berikut itu adalah gambar daripada mobil Bung Tomo yang ada di Tugu Pahlawan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang salah satu pahlawan nasional lagi, yaitu Bung Tomo. Ini adalah gambar daripada Bung Tomo sendiri. Ibu akan bacakan teksnya untuk anak-anak. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau lantas dijuluki pahlawan nasional. Dan untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan. Mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Ya, jadi itulah cerita tentang Bung Tomo. Sekarang ibu mau tanya. Tadi di bacaan dia bilang Bung Tomo kaca spion ada berapa? Satu, dia ada di dalam atau di luar? Dia ada di dalam. Jadi mobil Bung Tomo ini berbeda. Dia tidak sama dengan mobil sekarang yang kita lihat, yang sekarang tidak punya orang tua punya mobil di rumah. Karena dia ini kaca spionnya satu saja. Nah, sekarang kita akan lanjut belajar tentang fungsi daripada kaca spion itu. Nah, salah satu bagian mobil yang penting adalah
cermin cekung. Yang berikut cermin cembung itu bentuknya melengkung keluar dan dapat kamu lihat pada spion motor atau mobil dan sifatnya maya, tegak dan kecil. Artinya bayangan dari kendaraan lain yang kamu lihat di spion jaraknya tidak sedekat yang kamu kira, karena sesungguhnya kendaraan tersebut masih agak jauh dari posisi aslinya. Yang berikut adalah cermin datar. Permukaannya datar dan biasa dipakai untuk berkaca dari cermin dan dapat kamu lihat di lemari. Cermin datar ini menghasilkan dua bayangan, yaitu maya dan nyata. Ya, jadi itulah tentang cermin cembung dan cermin datar. Ya, sampai di sini anak-anak ada yang mau bertanya? Ada ya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut. Ya, jadi Ibu mau tanya, tadi kita sudah belajar tentang apa? Ya, sudah belajar tentang pahlawan. Belajar tentang apa lagi? Cermin cembung. Iya, cermin cembung. Apa lagi? Cermin datar. Cermin datar. Apa lagi? Cembung. Ya, cermin dan cermin cembung. Ya, jadi anak-anak, pahlawan adalah seseorang berjuang untuk negara. Setiap negara itu dia mempunyai pahlawan nasional. Dan seseorang itu dapat disebut pahlawan karena dia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia ini, dan salah satunya adalah Kapitan Patimura. Nah, Kapitan Patimura ini dia mempunyai sikap kepahlawanan, yaitu kesatria dan rela berkorban, jujur dan berani. Nah, kita juga sudah belajar tentang macam-macam cermin, yaitu cermin cembung dan cermin datar. Sampai di sini anak semua sudah paham, toh? Ya, kalau sudah paham, Ibu punya lembar kerja di sini. Anak-anak, kita akan kerja ya. Ibu bagi tugas.
Pertama itu lakukan percobaan, lihat bayangan yang ada di cermin, lalu tulis hasil percobaanmu di sini ya. Nanti setelah selesai kerja, teman kelompokmu itu maju untuk bacakan hasil. Jadi lakukan percobaan pakai ini dulu, bukan langsung tulis. Nanti mau tahu hasil dari mana. Tiga juga begitu. Lakukan percobaan dengan menggunakan cermin datar ini. Nanti lihat di bayangan di cermin. Bayangannya sesuai dengan asli atau tidak. Nanti setelah percobaan ini, tulis hasilnya pada lembar kerja ini ya. Mengerti ya? Ya, baru kedua kelompoknya maju untuk bacakan dan punya hasil di depan kelas. Silakan dikerjakan bersama dengan teman kelompok. Jadi masing-masing buat percobaan pakai di cermin sudah. Ini dianggap ini motor, jadi lu lihat di spion. Nanti hasilnya seperti apa? Silakan tulis di lembar jawaban ini. Kalau kasih dekat kepala bolponnya, nah nanti kalian lihat gambarnya seperti apa. Pasti ada perbedaan. Nanti kasih jauh lagi. Tarikan dekat. Kalau sekarang kasih jauh. Dia punya hasilnya itu dekat. Sekarang jauh. Kepala bolponnya yang disorong. Nah, setelah jauh di pembayangannya seperti apa? Bisa buat perbedaan kan? Iya, kalau bisa silakan kerjakan. Sudah? Sudah kok? Sudah. Semua sudah atau ada kelompok belum? Sudah. Sudah semua. Kalau begitu Ibu minta ke kelompok yang maju untuk bacakan dia punya hasil percobaan buat kita semua. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok maju. Hasilnya. Hasil percobaan pada cermin jagung adalah bayangan yang dibentuk berbeda-beda. Yakni jika bentuk dekat maka bayangnya dekat dan diperbesar. Sedangkan jika jaraknya jauh maka bayangannya Ya, kita tepuk tangan buat kelompok 1 dulu. Ya. Berikut kelompok 2. Silakan kita kelompoknya silakan maju. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil percobaan. Hasil percobaan pada cermin jagung adalah bayangan yang kecil dan jarak yang jauh, tidak dekat. Ya, kita tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Yang ikut. Kelompok 3. Hasil percobaan pada cermin datar adalah perbedaan badan dan bayang pada cermin datar. Bayangan yang dibentuk bersifat semu atau tidak merata tegak dan sama besar. Ya, kita tepuk tangan buat kelompok 3.
Ya, silakan dikerjakan baca soalnya. Nah, pertama tulis nama dulu, baca soal, baru kerja ya. Ayo, silakan kerja. Kerja sendiri. Silakan dikerjakan kalau ada yang sudah kumpul ya. Ada yang sudah? Sudah. Kalau sudah silakan dibangun satu. Duduk kembali di tempat duduk. Ya, anak-anak yang sudah periksa hasil evaluasinya, hasilnya baik, berarti hari ini anak-anak semua sudah paham tentang hasil kepahlawanan, sudah paham juga tentang cara mempertahankan perjuangan dan sikap bela berkorban, dan anak-anak juga sudah mengerti tentang membuat percobaan tadi tentang jaring cembung, dadar, dan cekung. Jadi sampai sini pertemuan kita hari ini. Namun sebelum kita akhiri pertemuan kita, ibu minta salah satu teman untuk membimbing kita dalam doa. Ya, berdoa silakan.